nggak kalian ngerasa ada yang ngintip dari belakang? Atau tiba-tiba ngerasa ada sosok yang familiar tapi nggak kelihatan? Nah, malam ini gue bakal cerita sesuatu yang nyata tentang persahabatan, kehilangan, dan arwah teman lama yang datang lagi tiba-tiba tanpa kita sangka. Ini bukan cerita horor buat serem-sereman doang. Ini kejadian yang benar-benar dialami sama beberapa orang. Dan siapa tahu, setelah nonton video ini, kalian bakal ngerasain hal yang sama. Jadi siapin diri kalian, lampu dikit redup, kopi panas, dan jangan sendirian ya. Yuk, kita mulai. Kisah tentang Rudy, teman lama yang datang dari dunia lain. Suasana warung kopi malam itu berbeda. Lampu temaram menggantung rendah, menyoroti meja-meja kayu yang sudah lusuh. Aroma kopi hitam bercampur dengan wangi rokok tipis. Aku duduk sendiri, menunggu teman-teman lama yang sudah janji untuk berkumpul malam ini. Rasanya seperti deja vu. Tempat ini sama persis seperti saat kami masih kuliah, hanya orang-orang yang berbeda. Kalian ingat nggak sih, dulu kita selalu nongkrong di sini sampai tengah malam? Dina. Iya, aku masih ingat, tapi ada yang aneh. Rasanya ada yang hilang. Budi. Mungkin karena si Rudy nggak ada. Dulu, dia paling cerewet, nggak pernah diem. Iya Rudy, aku kangen banget sama dia. Kami tertawa kecil, mencoba menghapus rasa rindu yang tiba-tiba membuncah. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dengan suara berderit tipis. Angin malam masuk, membuat lilin di meja kami bergetar. Sosok tinggi masuk, membawa jaket lusuh dan senyum yang begitu familiar. Dina. Itu Rudy? Budi. Gak mungkin, dia kan sudah. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat. Sosok itu benar-benar Rudy. Dia menatap kami dengan mata yang teduh, namun ada kesedihan terselip di sana. Rudy, kalian kangen aku kan? Rudy, kamu, ini nyata. Rudy, aku ada di sini, di antara kalian. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan sebelum aku pergi. Kami semua menahan napas. Suasana warung mendadak hening. Hanya terdengar suara musik latar yang remang-remang dan denting sendok dari meja lain. Dina, aku nggak ngerti. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya, Rudy. Aku tahu banyak pertanyaan yang kalian punya, tapi aku nggak bisa tenang jika aku tidak menyelesaikan semuanya. Budi, apa maksudmu Rudy? Rudy, ada pesan dan aku perlu kalian mendengarnya. Aku merasakan bulu kudukku meremang. Sesuatu dalam cara Rudy menatap kami berbeda. Seperti dia, bukan sekadar teman lama yang muncul tiba-tiba, tapi membawa beban yang tak terlihat. Aku mencoba menggapainya, tapi tanganku lewat begitu saja, seolah ada jarak yang tak bisa dijangkau. Kamu baik-baik saja, Rudy? Rudy, aku harus meminta maaf. Ada hal yang belum selesai. Kami menatapnya, tak bisa berkata-kata. Suasana hangat persahabatan yang biasa kini berubah menjadi campuran antara rindu, ketakutan, dan rasa penasaran. Aku sadar malam ini bukan sekadar reuni biasa. Ada sesuatu dari masa lalu yang menuntut perhatian kami, dan sosok di depan kami adalah pembawanya. Rudy duduk di kursi kayu yang sama seperti dulu, dengan jaket lusuhnya dan senyum yang selalu membuat kami merasa tenang. Tapi malam itu, ada aura berbeda yang menyelimutinya. Ada kesedihan yang tak bisa dia sembunyikan. Warung kopi itu tiba-tiba terasa hening, seolah semua orang di luar ruangan juga menahan napas, memberi ruang bagi kehadirannya. Rudy, kalian gak nyangka kan aku bisa muncul di sini lagi? Budi, Rudy, ini mustahil. Kamu kan? Bukannya? Dina, aku gak ngerti, tapi aku merasa kamu nyata, walau rasanya gak mungkin. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Perasaan aneh campur aduk,
antara senang, kaget, dan takut membuat jantungku berdetak kencang. Aku ingin meraih tangannya, tapi tangan itu terasa dingin, seolah bukan bagian dari dunia kami lagi. Rudy, kalau ini nyata, kenapa kamu bisa datang? Rudy, aku nggak sepenuhnya dari sini lagi, tapi ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Sesuatu yang belum selesai. Dina, belum selesai? Maksudmu apa? Rudy, aku harus minta maaf. Aku meninggalkan kalian begitu saja, tanpa pamit. Ada kata-kata yang belum sempat kukatakan. Dia menunduk, menatap meja yang sama tempat kami dulu berbagi tawa dan rahasia. Aku bisa melihat bayangan kenangan masa lalu di matanya. Masa-masa ketika kami semua masih muda, tanpa beban, tanpa rasa takut akan dunia. Rudy, kamu nggak perlu minta maaf. Kita semua tahu itu bukan salahmu. Rudy, aku tetap merasa bersalah. Aku meninggalkan kalian dengan rasa kehilangan. Aku ingin memperbaikinya, walau aku tahu aku tak bisa kembali sepenuhnya. Hening menyelimuti warung. Lampu temaram menggantung rendah. Bayangan kami menari di dinding, seakan ikut mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Rudy. Ada rasa damai, tapi juga getaran halus ketakutan yang sulit dijelaskan. Dina, apa yang ingin kamu sampaikan pada kami, Rudy? Aku ingin mendengar. Rudy, kalian harus tahu, aku selalu menghargai persahabatan kita. Aku ingin kalian hidup tanpa rasa bersalah karena aku sudah pergi. Jangan menunggu aku untuk melanjutkan hidup kalian. Kamu serius, Rudy? Kita akan selalu merindukanmu, tapi kita harus terus berjalan. Rudy tersenyum. Senyum yang sama, yang dulu selalu membuat kami merasa aman. Tapi kali ini penuh kesedihan dan kepasrahan. Aku bisa merasakan energi lain di sekitarnya, seperti ada jarak tipis antara dunia ini dan dunia yang dia tinggali sekarang. Rudy, terima kasih karena masih menerima aku, meski aku tak lagi sepenuhnya di sini. Aku ingin kalian bahagia. Budi, kami akan mencoba, Rudy, tapi janji, jangan hilang begitu saja lagi. Rudy, aku tidak akan hilang, tapi aku harus pergi sebentar. Ingat, aku selalu ada di hati kalian. Dia menunduk, dan aku merasa ada hembusan angin hangat melewati kami. Rudy perlahan menghilang dari pandangan, tapi bayangannya tetap ada, seolah dia menunggu kami untuk memahami pesan yang lebih besar dari sekadar permintaan maaf. Malam itu, kami belajar bahwa persahabatan bisa melintasi batas kehidupan dan kematian, meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Setelah pertemuan singkat malam itu, aku masih duduk di warung kopi, menatap kursi tempat Rudy duduk sebelumnya. Warung itu sepi, hanya ada suara denting sendok dan musik jazz yang samar. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Hati kami campur aduk. Senang karena bisa melihat Rudy lagi, tapi juga takut karena kami tahu kehadirannya bukan dari dunia yang sama dengan kami. Rudy, aku harus tanya, apa yang benar-benar ingin kamu sampaikan? Rudy, aku harus menceritakan apa yang terjadi padaku sebelum aku pergi. Banyak hal yang kalian belum tahu. Dina, kami siap mendengarkan apapun itu. Budi, tapi Rudy, apakah ini aman? Maksudku, kamu terlihat berbeda. Rudy menatap kami dengan mata sendu, lalu menarik napas panjang. Suasana semakin tegang, seolah dinding-dinding warung menyerap setiap kata yang keluar. Rudy, aku mengalami kecelakaan itu bukan hanya karena kesalahan sendiri. Ada sesuatu yang mengikuti aku, sesuatu yang menunggu. Aku mengikuti kamu? Maksudmu, roh jahat? Rudy, aku tidak tahu persis, tapi malam itu aku merasa ada kehadiran yang mengikatku. Aku tidak bisa pergi, tidak bisa berbicara, dan akhirnya aku pergi terlalu cepat dari dunia ini.
Aku merinding menatap Rudy yang kini terlihat samar-samar. Wajahnya begitu nyata, tapi aura di sekelilingnya seperti kabut tipis yang menahan udara malam. Dina, jadi selama ini kamu berada di antara dua dunia? Rudy, iya, aku bisa datang malam ini karena ada ikatan kuat dengan kalian. Persahabatan kita, kenangan kita. Aku harus menyampaikan pesan agar kalian memahami semuanya. Budi, apa pesannya Rudy? Kami ingin tahu. Rudy menunduk, seperti menimbang kata-kata yang akan diucapkannya. Dia mengangkat wajahnya perlahan, menatap kami satu persatu. Rudy, aku ingin kalian tahu bahwa persahabatan itu lebih dari sekadar tawa dan cerita. Ada ikatan yang tetap hidup meski aku tak lagi di sini. Jangan menahan rasa sedih, jangan merasa bersalah karena aku pergi. Kalian harus terus menjalani hidup. Kita akan mencoba, Rudy, tapi rasanya sulit melepasmu begitu saja. Rudy, aku tahu, tapi percayalah, aku tidak benar-benar pergi. Aku ada di setiap tawa, di setiap kenangan, dan di hati kalian. Jangan takut, jangan ragu. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan kalian memahami sesuatu yang penting. Hening kembali menyelimuti kami. Rasanya seperti malam itu tertahan antara dunia nyata dan dunia yang Rudy tinggali sekarang. Aku menatap meja, memegang cangkir kopi yang perlahan mendingin. Angin tipis dari pintu terbuka menyapu rambutku, dan aku merasa Rudy benar-benar ada di sana, meski tak terlihat lagi. Dina, aku mengerti, kamu ingin kita bahagia kan? Rudy, iya, jangan terlalu lama menatap ke belakang. Ingat persahabatan kita, tapi jalani hidup kalian sepenuh hati. Budi, kami janji Rudy, kita akan selalu mengenangmu. Dia tersenyum, senyum yang sama, yang dulu selalu menenangkan kami. Kemudian, tanpa kata lagi, bayangannya perlahan memudar, meninggalkan hawa dingin, yang aneh namun damai. Malam itu kami belajar bahwa pesan dari alam lain bisa datang melalui persahabatan yang tulus. Dan terkadang yang terlihat menakutkan justru membawa ketenangan. Malam itu, setelah Rudy menghilang dari warung kopi, kami bertiga duduk dalam keheningan yang tak biasa. Suara musik jazz yang samar terdengar lebih menakutkan daripada menenangkan, dan aroma kopi yang biasanya hangat kini terasa getir di hidungku. Seolah-olah ruang itu menyimpan jejak kehadirannya yang baru saja pergi. Dina, aku masih gak percaya. Rudy benar-benar datang. Rasanya seperti mimpi buruk yang manis. Budi, iya, aku juga merasa campur aduk. Tapi ada hal yang masih mengganjal di hati. Aku merasa dia ingin minta maaf untuk sesuatu Aku juga merasakannya. Dan aku rasa kita harus mendengarkan, meski dia sudah nggak di sini lagi secara fisik. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruangan, meskipun pintu dan jendela warung tertutup rapat. Lilin di meja kami bergetar, cahayanya menari-nari di dinding, menciptakan bayangan yang terlihat seperti sosok Rudy di antara kami. Dina, Rudy, apakah itu kamu? Rudy, suara samar di udara. Iya. Aku masih di sini. Aku harus meminta maaf. Kami menatap satu sama lain, takut, tapi juga merasa lega karena akhirnya mendengar kata-kata itu. Budi, apa yang ingin kamu minta maafkan, Rudy? Kami gak pernah marah padamu. Rudy, aku sering menyakiti kalian tanpa sadar. Banyak kata yang keluar dari mulutku tanpa aku pikirkan, dan banyak waktu yang hilang karena aku terlalu egois. Aku merasakan dada ini sesak. Kata-katanya menembus ruang hati kami, mengingatkan pada masa-masa ketika kami bertengkar kecil, tapi selalu saling memaafkan. Kini, suara itu datang dari tempat yang tak bisa kami jangkau, tetapi rasanya begitu nyata. Dina, Rudy, kami juga nggak sempurna. Kita sering salah paham, tapi kita tetap teman kan? Rudy, iya,
Itu yang membuatku selalu ingin kembali, meski hanya sebentar. Aku ingin kalian tahu, aku menghargai setiap tawa, setiap cerita, setiap momen kita bersama. Angin semakin kencang, dan aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Tapi anehnya, hawa dingin itu tak menakutkan. Ada ketenangan di balik setiap hembusan angin, seolah alam semesta sendiri ikut mendengarkan permintaan maafnya. Kami menerima permintaan maafmu, Rudy, dan kami akan tetap mengenangmu. Rudy, terima kasih. Itu yang membuatku bisa pergi dengan tenang nanti. Aku tidak ingin kalian terbebani dengan rasa kehilangan. Suasana warung kembali hening. Lilin bergetar sekali terakhir. Kemudian cahayanya stabil. Kami duduk diam, merenungi kata-kata Rudy, merasakan kehadirannya yang kini lebih terasa sebagai bayangan hangat daripada sosok fisik. Dina, aku merasa dia sudah lega. Budi, aku juga. Dan kita harus terus hidup seperti yang dia harapkan. Kita harus menghormati pesan itu. Persahabatan kita tak akan hilang meski dia sudah pergi. Malam itu, kami belajar satu hal penting. Kadang, permintaan maaf yang tertunda tak harus diucapkan secara fisik. Kehadirannya, meski singkat, cukup untuk menyembuhkan luka lama dan menegaskan bahwa ikatan persahabatan sejati bisa menembus batas kehidupan dan kematian. Beberapa malam setelah pertemuan di warung kopi, aku masih merasa kehadiran Rudy menghantui ruang-ruang sepi di rumah. Setiap kali lampu mati, bayangan samar terasa bergerak di sudut mata, dan suara langkah kaki ringan terdengar di lantai atas. Dina dan Budi juga mengaku merasakan hal yang sama ketika pulang ke rumah mereka. Seolah-olah Rudy benar-benar ada di antara kami, meski tidak tampak nyata. Dina, pesan suara. Aku nggak ngerti. Tadi malam, aku merasa ada yang duduk di sampingku saat aku membaca buku. Aku menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Budi, aku juga. Di kamarku, suara ketukan tipis terdengar dari lemari. Tapi saat aku membuka, kosong. Rasanya aneh, tapi nggak menakutkan. Kalau begitu bukan cuma aku juga merasakan hal yang sama di setiap sudut rumah, seolah dia menunggu sesuatu. Rasa penasaran membuat kami bertiga memutuskan bertemu lagi di warung kopi yang sama. Suasana malam itu berbeda dari malam sebelumnya. Angin dingin bertiup masuk melalui celah pintu. Suara lampu neon bergetar samar, dan aroma kopi terasa lebih pekat, seperti memanggil memori yang terlupakan. Dina. Rasanya seperti dia benar-benar ada, tapi tak bisa disentuh. Budi. Aku takut, tapi sekaligus lega. Rasanya kita nggak sendiri. Rudy, kalau kamu ada, tunjukkan sesuatu, biar kita tahu kamu masih di sini. Hening menyelimuti warung. Tiba-tiba, lilin di meja kami berkedip lebih cepat, dan bayangan samar terlihat menari di dinding, membentuk sosok tinggi yang familiar. Semua keringat dingin langsung mengalir di punggung kami. Dina. Itu? Rudy? Budi? Sepertinya, iya, tapi aku nggak berani mendekat. Rudy, kalau itu kamu, kita ingin bicara. Sosok itu perlahan mendekat, tapi tetap samar, seolah berada di lapisan dunia lain. Nada suaranya terdengar seperti gema yang lembut, namun jelas di telinga kami. Rudy, aku ada di sini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan kalian memahami pesanku. Dina. Pesan? Maksudmu apa, Rudy? Rudy, jangan biarkan rasa kehilangan menghalangi hidup kalian. Ingat persahabatan kita, kenangan kita, tapi jalani hidup tanpa takut. Suasana warung berubah menjadi hening dan berat. Udara terasa pekat, seolah menahan napas. Bayangan Rudy bergerak di sekitar kami. Kadang samar, kadang jelas, membuat kami tak bisa menenangkan diri. Budi, aku masih nggak percaya, tapi aku merasa damai.
Rasanya dia benar-benar ada. Aku juga. Tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran. Kenapa dia datang lagi? Rudy, aku datang karena ada yang belum selesai. Tapi sekarang, aku hanya ingin kalian paham bahwa persahabatan itu abadi, meski aku tak lagi di dunia kalian. Ketika suara itu menghilang, bayangan Rudy pun memudar. Tapi perasaan kehadirannya tetap tertinggal, hangat, menenangkan, tapi juga membingungkan. Malam itu, kami bertiga sadar bahwa kehadiran arwah teman lama bisa datang bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan pesan, membuka kenangan, dan meninggalkan rasa damai yang aneh namun nyata. Beberapa hari setelah malam itu, kami bertiga berkumpul di rumah Dina untuk membahas pengalaman aneh yang kami rasakan. Suasana hangat dari teh dan cemilan tak mampu menenangkan ketegangan yang terasa di udara. Setiap kata yang keluar terasa berat karena kami tahu Rudy bukan sekadar teman lama yang hadir dalam kenangan. Dia seperti menembus ruang nyata kami untuk mengingatkan sesuatu yang terlupakan. Dina, aku masih nggak bisa lupa. Tadi malam aku melihat bayangan Rudy di dekat rak bukuku, tapi rasanya dia ingin menunjukkan sesuatu. Budi, aku juga. Di kamarku, aku menemukan foto lama kita di meja. Rasanya bukan kebetulan. Foto itu, aku ingat itu. Kita waktu camping di gunung. Aku nggak pernah menyangka Rudy akan menyinggung kenangan itu lagi. Kami menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. Di dalamnya, kami tertawa lepas di bawah cahaya api unggun. Tanpa beban, tanpa rasa takut. Kenangan itu tiba-tiba hidup kembali. Dan aku merasa Rudy ada di sana, menatap kami dari balik kenangan itu. Dina, ingat gak waktu kita tersesat di gunung? Aku hampir panik, tapi Rudy tetap tenang, menunjukkan jalan. Budi, iya, dan aku masih ingat dia bercanda tentang hantu gunung yang katanya suka ikut camping. Lucu ya, sekarang kita melihat itu dari sisi berbeda. Rasanya seperti dia ingin kita menghargai momen-momen itu lebih dalam. Tiba-tiba, suara ketukan tipis terdengar dari jendela, meski tidak ada angin yang masuk. Kami semua menoleh, tapi hanya gelap yang menatap balik. Rasa rindu dan takut bercampur menjadi satu. Aku merasa Rudy ingin menyampaikan pesan yang lebih dalam dari sekadar kenangan bahagia. Dina, aku merasa dia ingin kita belajar sesuatu dari semua ini. Budi, mungkin dia ingin kita sadar bahwa setiap momen itu berharga dan persahabatan itu abadi. Tapi kenapa dengan cara yang menakutkan? Kenapa harus terasa seperti dia hadir di antara kita? Hening sejenak menyelimuti ruangan. Kemudian, suara samar terdengar seperti bisikan dari udara tipis. Rudy, bisikan. Kenangan adalah jembatan antara kalian dan aku. Jangan takut mengenangnya. Jangan sia-siakan persahabatan kita. Kami terdiam, merasakan kata-kata itu menembus dada dan pikiran. Rasanya seperti Rudy sedang duduk di sebelah kami, tersenyum lembut, menegaskan bahwa setiap tawa dan tangisan yang kami bagi bersama tidak pernah hilang, bahkan setelah dia tiada. Dina, aku mengerti dia ingin kita tetap bersama, menjaga kenangan itu hidup. Budi, dan belajar dari setiap momen. Jangan terlalu fokus pada kehilangan aku. Iya, kita harus terus menghargai persahabatan ini karena itu yang dia inginkan. Malam itu, kami bertiga menyadari satu hal. Kehadiran Rudy bukan sekadar horor atau penampakan, tapi cara alam lain mengingatkan kami akan nilai persahabatan dan kenangan yang tak tergantikan. Setiap bisikan, bayangan, dan sentuhan halus yang kami rasakan adalah jembatan untuk menyatukan hati kami, menghubungkan masa lalu, sekarang,
dan selamanya. Malam itu, setelah pertemuan di rumah Dina, kami pulang dengan perasaan campur aduk. Di sepanjang perjalanan, lampu jalan yang remang menambah rasa tegang di hati kami. Ada keheningan yang aneh, seperti Rudy masih mengawasi dari tempat yang tak terlihat. Sesampainya di rumah masing-masing, hal-hal aneh mulai muncul, menandakan bahwa kehadirannya belum sepenuhnya pergi. Dina, telepon. Aku nggak percaya, aku menemukan foto lama kita tergeletak di meja kerjaku. Padahal, aku yakin nggak pernah menaruhnya di situ. Budi. Aku juga, di buku catatan lamaku, ada catatan tulisan tangan Rudy. Aku nggak bisa ingat kapan dia menulisnya. Ini semakin aneh, rasanya seperti dia meninggalkan pesan, tapi tidak secara langsung. Aku membuka lemari dan menemukan baju lama Rudy yang kami pakai saat camping bertahun-tahun lalu. Aroma khasnya masih tersisa, seolah dia baru saja melewatinya. Rasanya hangat dan dingin sekaligus, membuat dada sesak. Dina, ini nggak mungkin kebetulan. Dia sepertinya ingin kita tahu sesuatu. Budi. Iya, aku merasa ini bukan sekadar kenangan, tapi peringatan. Ada pesan yang lebih besar dari semua ini. Tapi apa maksudnya? Apa yang ingin dia tunjukkan? Malam semakin larut dan aku merasa ada sosok yang bergerak di sudut rumahku. Bayangan samar itu menoleh seolah menatapku, dan suara napas ringan terdengar di telinga. Aku menahan napas, menatap bayangan itu, dan rasanya familiar. Rudy, Dina. Aku juga merasakannya. Saat aku menyalakan lampu, bayangan samar menghilang, tapi rasanya dia baru saja berdiri di sana. Budi, aku nggak berani menyentuh, tapi aku bisa merasakan kehadirannya, seperti energi yang menempel di ruangan. Ini menakutkan, tapi ada rasa damai, seolah dia ingin kita tetap kuat. Di meja makan, aku menemukan sebuah amplop dengan tulisan tangan Rudy. Jangan takut, aku selalu di sini mengawasi dan menjaga. Hidup kalian lebih penting daripada kesedihanku. Tanganku gemetar saat membaca kata-kata itu, dan bulu kuduku berdiri. Dina, ini luar biasa. Dia benar-benar meninggalkan tanda, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Dia ingin kita paham sesuatu. Budi, aku rasa ini tentang menghargai persahabatan dan kenangan. Jangan terlalu lama menatap kehilangan, tapi nikmati setiap momen. Iya, dia meninggalkan tanda agar kita sadar bahwa meski dia tak terlihat, dia tetap ada di hati kita. Malam itu, kami duduk bersama di telepon, saling menceritakan tanda-tanda yang muncul di rumah masing-masing. Setiap jejak, bayangan, atau pesan tulisan tangan terasa nyata. Rasanya seperti Rudy menuntun kami melewati batas antara dunia nyata dan dunia yang dia tinggali, meninggalkan pesan bahwa persahabatan sejati takkan hilang, bahkan ketika sosok fisiknya telah tiada. Dina, aku merasa lega dan takut juga, tapi aku tahu dia ingin kita bahagia. Budi, aku juga. Rasanya seperti ada energi hangat di sekitar kita, walau dia tak lagi di sini. Pesan dari Rudy jelas, jangan biarkan kesedihan menguasai hidup kita. Hidupkan kenangan, dan terus melangkah. Malam itu, kami bertiga tertidur dengan rasa aneh, tenang sekaligus tegang. Tanda-tanda yang Rudy tinggalkan menjadi pengingat bahwa persahabatan bisa melintasi ruang dan waktu, dan bahwa setiap pesan dari alam lain bisa membawa ketenangan, bukan hanya ketakutan. Malam itu, aku, Dina, dan Budi sepakat untuk bertemu lagi di warung kopi, tempat semua kejadian dimulai. Suasana di luar terasa berat. Angin malam berdesir melalui pepohonan, membawa aroma hujan yang belum turun. Lampu temaram warung membuat bayangan kami tampak panjang di lantai, seolah
ikut menunggu kehadiran yang sudah kami rindukan, Rudy. Dina, aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya seperti dia sudah menunggu kita. Budi, aku juga merasakannya. Setiap langkah masuk ke warung ini, jantungku berdebar kencang. Rasanya tegang, tapi ada rasa damai. Rudy, kalau kamu benar-benar di sini, kita ingin bicara satu kali lagi. Henning menyelimuti ruangan. Lilin di meja bergetar, dan bayangan samar terlihat menari di dinding. Perlahan, sosok tinggi muncul dari sudut ruangan. Mata Rudy memancarkan kehangatan, tapi wajahnya tampak lebih pucat dan tenang dari sebelumnya. Rudy, aku datang untuk pertemuan terakhir. Aku ingin memastikan kalian benar-benar mengerti pesanku. Dina, Rudy, apakah kamu bahagia sekarang? Rudy, aku sudah tenang. Aku tidak lagi terbebani dunia ini. Tapi aku ingin kalian tetap melanjutkan hidup tanpa menahan kesedihan. Kami semua menahan napas. Ada keheningan yang aneh, seperti alam semesta ikut mendengarkan percakapan ini. Angin dingin berhembus melalui pintu terbuka, menyapu rambut kami, menegaskan kehadirannya. Budi, Rudy, kami masih ingin bersama kamu lebih lama. Rasanya belum cukup. Rudy, aku tahu, tapi waktuku di sini terbatas. Ini bukan tentang kita yang kehilangan, tapi tentang kalian yang belajar untuk tetap melangkah. Kamu sudah meninggalkan pesan, tapi rasanya aku ingin tetap memelukmu. Rudy tersenyum lembut, senyum yang sama yang dulu selalu menenangkan kami. Ada rasa hangat di sekitar kami, seolah kehadirannya menembus tubuh dan hati, meninggalkan ketenangan, meski raga ini tak lagi hadir. Rudy, jangan bersedih, aku selalu ada dalam kenangan, dalam tawa, dan dalam hati kalian. Setiap langkah kalian adalah hadiah yang membuatku tetap dekat. Dina, aku mengerti, kita harus bahagia seperti yang kamu inginkan. Budi, aku janji, kita akan terus menjaga persahabatan ini untukmu. Angin malam berhembus lebih kencang. Bayangan Rudy perlahan memudar, meninggalkan hawa hangat yang menempel di kulit kami. Warung terasa kosong, tapi bukan hampa. Ada rasa damai dan ketenangan, seperti Rudy meninggalkan jejak terakhirnya agar kami yakin bahwa persahabatan bisa melintasi batas hidup dan mati. Selamat jalan, Rudy. Semoga kamu tenang di sana. Dina, terima kasih sudah mengajarkan kita arti persahabatan sejati. Budi, kami akan selalu mengenangmu dan terus melangkah. Malam itu, kami meninggalkan warung dengan hati yang berat tapi damai. Pertemuan terakhir ini mengajarkan kami bahwa kehilangan bukan tentang ketakutan, tapi tentang menghargai kenangan, menyimpan cinta, dan membiarkan mereka pergi dengan damai. Sambil membawa pesan dan kehangatan mereka tetap hidup di hati. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir di warung kopi, suasana hati kami masih bergolak. Rasa kehilangan Rudy terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Setiap sudut rumah, setiap foto lama, bahkan aroma kopi seolah mengingatkan kami pada kehadirannya. Meskipun kami telah melihatnya dan mendengar pesannya, ada kekosongan yang sulit dihapus. Dina, aku merasa kesepian. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya. Budi, aku juga rasanya aneh. Dia sudah pergi, tapi energi dan jejaknya tetap ada. Kadang aku merasa seperti dia sedang duduk di sini, menatap kita. Aku tahu, tapi aku juga sadar ini bagian dari hidup. Kehilangan memang menyakitkan, tapi kita harus menghargai setiap momen yang pernah kita punya bersamanya. Malam itu, aku duduk sendiri di meja kerja sambil menatap foto kami bertiga dengan Rudy saat camping bertahun-tahun lalu.
Lilin kecil di sebelahku berkedip pelan, seolah ikut merasakan kesedihan yang membungkus ruangan. Tiba-tiba, suara napas ringan terdengar di telinga, membuatku menoleh, tapi ruangan kosong. Hanya bayangan lampu yang menari di dinding. Dina, telepon. Aku baru saja merasakan hal yang sama. Seperti dia ingin kita tahu bahwa dia masih ada, tapi waktunya di dunia kita sudah habis. Budi, aku merasakannya juga. Ada rasa hangat di sekitar, tapi juga kosong. Rasanya seperti kehilangan, tapi sekaligus kedamaian. Kami bertiga sadar, kehilangan ini bukan sekadar perpisahan fisik. Ini adalah proses menerima bahwa Rudy kini berada di dunia lain. Meski begitu, kehadirannya tetap menempel di hati kami. Setiap tawa, kata-kata, dan kenangan bersamanya menjadi pengingat tentang nilai persahabatan sejati. Aku pikir itulah maksud Rudy. Dia ingin kita belajar bagaimana menghadapi kehilangan tanpa terperangkap kesedihan. Dina, aku ingin tetap mengenangnya tanpa menangis terus. Aku ingin tersenyum setiap kali mengingat dia. Budi, aku juga. Kita harus terus hidup seperti yang dia inginkan. Rasanya sulit, tapi aku percaya kita bisa. Malam itu, kami duduk bersama di telepon, berbagi rasa sedih dan kenangan. Kami tertawa mengenang kejadian lucu Rudy, seperti saat dia pura-pura menakut-nakuti kami di camping, atau ketika dia mengingatkan kami untuk tidak tersesat di hutan. Semua kenangan itu terasa hidup kembali, membawa hangat di tengah rasa kehilangan. Dina, aku merasakan kedamaian meski ada kosong yang tetap menempel. Budi, ya, kehilangan ini membuatku sadar bahwa hidup memang sementara, tapi persahabatan itu abadi. Kita harus terus melangkah, menghargai setiap detik yang kita miliki, seperti Rudy mengajarkan kita. Malam itu, kami menutup panggilan dengan hati yang berat tapi damai. Kami belajar bahwa kehilangan bukan sekadar kesedihan, tapi juga pelajaran tentang menerima, menghargai, dan menjaga kenangan tetap hidup. Rudy memang telah pergi, tapi jejaknya, pesan-pesannya, dan kasih persahabatan yang dia tinggalkan akan selalu menemani kami, menjadi energi yang menguatkan langkah-langkah kami ke depan. Malam itu, aku, Dina, dan Budi berkumpul di taman kota yang sunyi. Lampu jalan yang remang dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan menciptakan suasana hening yang membuat kami merasa dekat dengan Rudy. Meski dia sudah tiada, kami duduk di bangku panjang, memandang bintang-bintang yang seolah menyinari kenangan masa lalu. Rasanya aneh, kita sudah kehilangan dia, tapi aku masih merasa kehadirannya di sekitar kita. Dina, aku juga. Setiap kali angin berhembus, aku merasa dia sedang tersenyum, mengingatkan kita untuk bahagia. Budi, iya, aku merasakan hal yang sama, seolah setiap kenangan yang kita miliki bersamanya tetap hidup, menguatkan kita. Kami tertawa kecil, mengingat lelucon-lelucon Rudy yang tak pernah lekang oleh waktu. Suasana damai itu seolah membawa energi baru, tapi di balik ketenangan, ada rasa haru yang menempel, seperti menahan tangis karena rindu yang tak bisa terucap. Dina, aku masih ingat waktu dia pura-pura menakut-nakuti kita di hutan, dan kita semua lari ketakutan. Rasanya lucu tapi juga hangat. Budi, iya, dan setiap kali aku merasa takut atau sedih, aku merasa seolah dia ada di sampingku, memberi semangat. Rudy selalu tahu cara membuat kita tersenyum. Bahkan sekarang, kehadirannya masih mengajarkan kita hal yang sama. Kami terdiam sejenak, membiarkan kenangan itu menyelimuti kami. Angin malam berhembus lebih kencang, menimbulkan suara gemerisik daun yang seolah membentuk bisikan lembut. Rudy, bisikan samar. Aku selalu ada di hati kalian.
Setiap tawa, setiap kenangan, setiap langkah. Jangan takut, teruslah melangkah dan hargai hidup kalian. Suara itu membuat kami merinding, tapi bukan karena takut. Justru ada ketenangan yang menenangkan hati, menegaskan bahwa persahabatan dan kenangan tidak akan pernah hilang, meski jasadnya telah tiada. Dina, aku mengerti pesan yang abadi ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang bagaimana kita menghargai setiap hubungan yang kita miliki. Budi, benar, setiap teman, setiap momen, setiap tawa, semuanya berarti dan harus dijaga. Kita harus melanjutkan hidup dengan rasa syukur. Kenangan Rudi akan selalu menjadi pelita yang menerangi langkah kita. Kami bertiga duduk hening, membiarkan malam dan bintang-bintang menjadi saksi. Rudi telah meninggalkan pesan yang abadi, bahwa persahabatan melampaui waktu, kehidupan, dan kematian. Kehadirannya yang sementara kini menjadi pelajaran tentang bagaimana menghargai hidup, mencintai teman, dan tetap melangkah meski kehilangan menyelimuti. Dina, selamat jalan teman, kami akan selalu mengenangmu. Budi, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup kami. Pesanmu akan selalu hidup dalam hati kami. Rudi, persahabatan ini untukmu, dan kami akan memastikan bahwa setiap kenangan bersamamu tetap abadi. Angin malam berhembus perlahan, membawa ketenangan yang hangat. Lampu taman berpendar lembut, seolah menandai bahwa malam ini pesan Rudi benar-benar tertanam dalam hati kami. Kenangan, persahabatan, dan kasih yang ia tinggalkan kini menjadi abadi, sebuah warisan yang tidak bisa dihapus oleh waktu maupun kematian. Gimana? Kalian ngerasain nggak? Ada yang beda pas nonton video ini. Rudi nggak cuma sekadar teman lama, dia ninggalin pesan. Pesan tentang kenangan, persahabatan, dan gimana kita harus hargain hidup walaupun kehilangan itu berat. Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman misterius sendiri, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seram tapi nyata dari gue. Ingat, kadang yang nggak kelihatan itu justru paling nyata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tapi jangan nonton sendirian ya.